Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Sumaila ahli baiti at-tahirin at-tayyibin wa ashabil muntajabin al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auladi rahimakumullah. Ahlan wa sahlan bikum jami'an fi hadha as-sabah al-mubarak. Alhamdulillah, sampai pada hari ini Allah berikan kepada kita kenikmatan yang sangat besar, yaitu sehat walafiat. Yang orang tidak akan mengetahui nilai daripada sehat walafiat kecuali ketika dia sudah mendapatkan musibah, yaitu sakit. Alhamdulillah, entah ini apakah pertemuan terakhir atau enggak, tapi yang jelas setelah ini antum semua akan melaksanakan ujian pelajaran diniyah, kalau enggak salah tanggal 27, dan insya Allah mungkin sementara kita tidak akan berjumpa dalam pelajaran, tapi dalam hal-hal yang lain kita akan tetap berjumpa. Kita akan membahas pada kali ini berkaitan dengan peran tawadhu dalam kesuksesan islahun nafs. Tawadhu, rendah hati, itu memiliki satu peran dalam islahun nafs, memperbaiki an-nafs. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam bersabda, "Salasun turithul mahabbah." Ada 3 hal yang mana 3 hal ini akan menyebabkan kecintaan orang kepada orang yang melaksanakannya. Yang pertama, ad-dain, orang yang memberikan hutang. Yang kedua, at-tawadhu, orang yang rendah hati. Yang ketiga, al-badl, orang yang mencurahkan, orang yang memberikan hartanya kepada orang lain. Tuhaful Qul halaman 230. Tawadhu itu apa? Secara lughatan tawadhu itu berasal dari kata-kata wadhu'a. Wadhu'a yadha'u dhi'atan wa dha'atan wa wadha'atan. Soro wadhi'an ay dani'an. Tawadhu itu berasal dari kata-kata wadhu'a. Artinya apa? Soro wadhi'an au dani'an. Orang yang menjadi wadhu'a itu meletakkan, orang yang rendah, dani. Kalau secara bahasa la khairu fi. Wa tawadhu'a fulanun. Adapun yang dimaksud dengan tawadhu ay tazalla wa takhasha, yaitu orang yang merendah atau merendahkan hatinya. Wa takhasha. Wa tawadhu'atil ardu. Bagaimana kalau berkaitan dengan bumi tanah? In khafadat amma yaliha, yaitu tanah yang lebih rendah dari tanah yang lainnya. Wat tawadhu wat tazallul. Arti tawadhu di sini adalah at-tazallul, merendahkan hatinya. Secara istilah apa? Inkisarun linnafsi yamna'uha min an yara sahibuha lidzatiha jamilun alal ghair. Yaitu ketika seseorang yang dirinya mencegah dirinya untuk menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain, dan ucapannya, perilakunya itu selalu menunjukkan bahwasanya penghormatan kepada orang lain,
Ini yang disebut dengan tawadhu. Wa adamu tarofi alaihim, orang yang tidak merasa lebih mulia daripada selainnya. Ini yang disebut dengan at-tawadhu. At-tawadhu fil Islam. Islam sangat memperhatikan tawadhu ini dengan betul-betul perhatian. Karena tawadhu ini memiliki satu nilai kesempurnaan yang tinggi. Diharuskan bagi seorang hamba dia untuk mencurahkan tenaganya, segalanya untuk mencapai tawadhu dan berhias diri dengan tawadhu. Lawan kata daripada tawadhu, wa fi muqabil dzalikal dzammat takabbur allazi yuqabiluh. Allah atau Islam mencela at-takabbur, sombong, lawan kata daripada tawadhu, dan memperingatkan manusia untuk jangan sampai terjerumus di dalam sifat sombong tersebut. At-tawadhu dalam Al-Quran, ragma adami wurudi lafzati tawadhu fil Quranil Karim, sekalipun dalam Al-Quran tidak ada lafaz yang secara jelas menyebutkan kata tawadhu dalam Al-Quran Karim, akan tetapi Al-Maula Ta'ala, Allah SWT menjelaskan tentang qimatut tawadhu, yaitu nilai daripada tawadhu, menjelaskan hal tersebut melalui apa? Yaitu melalui celaan Allah terhadap orang-orang yang sombong. Allah menjelaskannya, sifat-sifat tawadhu. Allah menjelaskan, menyebutkan melalui kinayah. Salah satunya dalam surat Al-Furqan ayat 63, bagaimana Allah menjelaskan tentang sifat tawadhu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu, mereka adalah orang-orang yang ketika berjalan di muka bumi, mereka berjalan dengan haunan, dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau orang-orang yang jahil, khatabahum, mencemooh mereka, mengucapkan kata-kata yang kasar, kotor kepada mereka, maka bagaimana ibadur rahman? Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan sapaan yang tidak baik, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ini ayat pertama yang menjelaskan tentang at-tawadhu. Yang kedua, qala Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk tawadhu di hadapan sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad adalah afdhalul anbiya wal mursalin, tetapi Nabi Muhammad tidak pernah membanggakan dirinya, tidak pernah menyombongkan dirinya di hadapan daripada sahabat-sahabatnya. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Bahkan dalam ayat lain, walaupun tafadzun walidul qalb, kalau Nabi keras, Nabi bertindak keras kepada mereka, maka mereka akan berpaling. Sebagai seorang pelajar, kita harus mempunyai sifat tawadhu. Kita rendahkan terhadap orang-orang, terhadap teman-teman kita, karena mereka adalah orang yang sama-sama menuntut dengan kita, menuntut ilmu.
walaupun antara satu dengan lainnya dalam keilmuan berbeda, tetapi tetap tidak diperbolehkan bagi kita untuk menyombongkan, membanggakan diri kita di hadapan teman-teman kita. Nah, yang kedua, kalau Allah Ta'ala, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah menyebutkan tentang lawan katanya tawadhu, takabur. Tujuannya apa? Untuk menjelaskan tentang pentingnya sifat tawadhu. Allah berkata, jangan kamu palingkan mukamu dari manusia karena sombong. Jangan kita kalau bertemu, kalau kita seandainya memiliki kekayaan, kemudian dengan kekayaan itu kita naik mobil, kemudian kita tidak mau berpaling, menoleh kepada teman kita mungkin yang lebih miskin, karena hanya kita naik mobil, itu merupakan satu kesalahan. Itu adalah merupakan kesombongan. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ketika hidup di bumi ini, hiduplah dengan tawadhu. Jangan merasa kamu adalah yang paling semuanya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri, ujub. Sudah sombong pakai ujub lagi. Anak itu yang jawab dan memberitahu jawaban daripada soal-soal sama teman anak semuanya. Sombong, ujub. Dia merasa yang paling tersemuanya, terbaik, terpandai, terganteng, tersemuanya. Nah, itu tadi dalam Al-Quran. Sekarang dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait, kita lihat tawadhu itu bagaimana. Innat tawadhu'a yazidu sahibatu rif'atan fatawadhu'u yarfa'akumullah. Sesungguhnya sifat rendah hati itu akan mengangkat derajat orang yang memiliki sifat tersebut. Maka tawadhu'lah kalian, rendah hatilah kalian, maka Allah akan mengangkat derajat kalian. Derajat di dunia, derajat di akhirat. Imam Ali mengatakan, tawadhu'u liman tata'allamu minhul ilma wa liman tu'allimuna. Rendah hatilah kamu terhadap orang yang kamu menimba ilmu dari orang tersebut dan kepada orang yang kamu ajarkan ilmu tersebut kepadanya. Kita sebagai seorang pelajar jangan sok minteri, istilahnya seperti itu. Seorang guru jangan meremehkan muridnya. Liman tu'allimuna wala takunu min jababiratil ulama. Jangan menjadi ulama yang jabar, sombong. Fala yakumu jahlukum. Warada fil kafi haditsun hasan an Muawiyah bin Ammar an Abi Abdillah alaihi salam qala sami'tuhu yaqul inna fis sama'i malakaini bi ilmukum muwakkilaini bil ibad. Di langit itu ada dua malaikat yang dia ditujukan untuk mengawasi hamba-hamba Allah. Faman tawadhu'a lillah rafa'ah. Jika malaikat ini menemui orang-orang yang rendah hati di muka bumi, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dan jika menemui orang-orang yang sombong, maka kedua malaikat ini akan menjatuhkan orang tersebut. Sekarang apa dampak daripada tawadhu? Apa hasil daripada tawadhu? Kullu fadilatin yuzakki bihal abdu nafsah atharuha. Setiap keutamaan yang seorang hamba mensucikan dirinya dengan keutamaan tersebut, maka pasti akan memberikan dampak yang nampak.
jika pensucian itu dilakukan khalisatan lillah, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tawadhu. Tawadhu yang mana kita tawadhu karena Allah, maka akan memberikan buah. Yang pertama apa? Al-hikmah. Orang ini akan mendapatkan hikmah. Al-Imam Musa Al-Kadhim, inna zar'a yambutu fis sahli la wala yambutu fis sofa. Tanaman itu akan tumbuh di dataran rendah, bukan di as-sofa, di atas gunung. Fakadzalikal hikmah ta'muru fi qalbil mutawaddi. Begitu juga hikmah itu akan bersemayam di hati seorang yang rendah hati, dan dia tidak akan bersemayam di dalam hati orang yang sombong. Li'annallaha ja'ala tawadhu 'alatal aqli, karena tawadhu itu adalah merupakan alat akal. Orang yang berakal, orang yang berilmu, dan Allah jadikan takabur, sombong itu alatnya orang yang bodoh. Orang yang tidak berilmu dia sombong. Apa hikmah itu? Redaksi hikmah berulang kali disebutkan dalam Al-Quran. Tentang redaksi hikmah ini terdapat beberapa pendapat beragam dari para penafsir. Sebagian berkata yang dimaksud dengan hikmah adalah kenabian. Sebagian lainnya berkata bahwa maksud hikmah adalah syariat-syariat, ilmu halal dan haram. Dan sebagian besar lainnya memaknai hikmah sebagai pengetahuan Al-Quran. Dan sebagian lagi memaknai sampainya pada hakikat pesan Tuhan dan sebagainya. Namun pendapat Al-Allamah Sayyid Muhammad Husain Tobatobai radhiyallahu an adalah pendapat yang menyeluruh sedemikian sehingga pendapat-pendapat lainnya dapat dijadikan sebagai contoh dari pendapat Allamah ini. Al-Allamah Tobatobai berkata bahwa makna hikmah adalah al-mutqan, kemantapan dan kokohnya bentuk ilmu. Karena hikmah merupakan perlambangan kekokohan istihkam dan tidak dapat sirna. Allah SWT menamai Al-Quran sebagai kitabun hakim. Lantaran ketika Al-Quran bertutur kata, ia bertutur kata dengan baik, dan di samping itu disertai dengan argumen dan dalil. Yang kedua, hasil daripada at-tawadhu al-mahabbah, orang ini akan menjadi orang yang dicintai. Samratut tawadhu al-mahabbah, kata Imam Ali Amirul Mukminin. Buahnya rendah hati itu adalah al-mahabbah, orang pasti akan mencintai dia. Ar-rif'ah yang ketiga, yaitu orang yang dia akan terangkat kedudukannya. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Fa huwa fi nafsihi dhaif. Dia merasa dirinya adalah lemah, tapi di hadapan orang-orang dia mulia. Wa man takabbara wa dha'ahu Allah. Barang siapa yang kibir, sombong, Allah akan menjatuhkannya. Fa huwa fi ayunin nasi shaghir. Dia di hadapan orang-orang kecil, dia menganggap diri di hadapannya besar. Hatta law ahwan alaihim min kalbin aw khinzir. Bahkan dia lebih hina daripada kalb wa khinzir. Dan yang keempat, kamalul aqli, kesempurnaan akal seseorang. Kamalul aqli fi salasah, kesempurnaan ilmu akal seseorang itu pada tiga hal. At-tawadhu lillah, orang yang rendah hati karena Allah. Yang kedua, husnul yakin, orang yang keyakinannya baik, kuat. Dan yang ketiga, as-sumtu ila min khair, orang yang diam kecuali dalam kebaikan. Dia tidak diam kecuali kalau dalam kebaikan dia pasti akan menyampaikan. Tapi kalau bukan pada kebaikan dia akan diam, sehingga tidak terjerumus. Auladi rahimakumullah, apa sih alamat tanda-tanda orang ini tawadhu? Tanda-tandanya pertama, orang ini mengucapkan salam terlebih dahulu.
Setiap orang yang dia lewati dia mengucapkan salam. Dulu di pesantren ini ada Abdurrahman Kanada. Setiap dia keluar dari pondok, jalan kemanapun, ketemu siapapun dan status orang itu apapun, dia ucapkan salam kepada orang tersebut. Yang kedua, al-julus fi akhiril majlis. Kalau dia datang terlambat, ya dia duduknya di akhir majlis, di tempat duduk yang paling belakang, bukan nyelonong ke depan melangkahi orang. Nah, itu tawadhu. Al-bishru bil kalam, ketika berbicara disertai dengan senyum. Ar-rifqu bisu'al, ketika bertanya lemah lembut. Ijabatu dakwah, memenuhi panggilan orang. Wa sa'yu fi hajatil akharin, orang yang dia berusaha menutup kebutuhan orang lain. Alla yaral mar'u nafsahu khairan min ghairihi, yang terakhir dia tidak menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini tanda-tandanya orang tawadhu, rendah hati. Nah, Imam Ali mengatakan salasun hunna ra'sut tawadhu, ada 3 hal itu adalah merupakan sifat tawadhu. An yabda salam man lakiyah, an yabda bis salam man lakiyah, dia memulai salam kepada setiap orang yang dia jumpai. Wa yardu bidun min syarafil majlis, dia duduk di belakang dari satu majlis kalau datangnya terlambat. Wa yakruhu riya wa sum'ah, dia membenci riya, sum'ah. Dan yang terakhir, ada beberapa keistimewaan sikap tawadhu. Seorang yang sikap tawadhu, dia selalu sadar diri dan menyaksikan kerendahan hati yang mencegahnya dari merasa istimewa. Dia tidak merasa dirinya istimewa. Yang kedua, bergaul dengan orang atas dasar kecintaan, menghormati, memuliakan. Karena tidak ada sifat sombong sehingga dia bisa bergaul dengan siapa saja. Karena dasar pertemanan dia, pergaulannya adalah cinta, menghormati, memuliakan. Yang ketiga, tawadhu ini akan berbuah kekhusyuan dan ketundukan kepada Allah. Orang yang tawadhu, karena dia tidak sombong, otomatis dia akan khusyuk dalam ibadahnya. Dia akan tunduk kepada Allah SWT. Dan yang terakhir, tidak akan menghalanginya untuk berkhidmat kepada masyarakat dengan tingginya kedudukan. Jabatannya setinggi apapun, dia akan tetap siap berkhidmat untuk masyarakat. Rasul al-a'immatul adhar contohnya. Bagaimana Imam Hasan, Imam Husain ketika diajak makan, duduk bersama dengan orang-orang miskin, mereka mau duduk bersama orang-orang miskin tersebut. Siap berkhidmat kepada masyarakat. Bukan hanya siap duduk aja. Imam Hasan, Imam Husain mengundang mereka untuk makan bersama. Nah, auladi rahimakumullah, ini adalah merupakan insyaallah pelajaran terakhir, kalau nggak salah, dan mungkin ini agak panjang sedikit. Dan Ustaz minta maaf kalau selama dalam mengajar selama ini ada kekeliruan, kekurangan, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan antum menjadi putra-putra yang sukses dan siap menjadi pembela-pembela Imam Mahdi ajalallahu farajahus syarif. Dan antum bisa sukses dan kesuksesan antum bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk Islam. Nah, pesan Ustaz, jangan tinggalkan, jangan remehkan kewajiban-kewajiban, khususnya masalah sholat. Antum harus tetap menjaga hal tersebut. Auladi rahimakumullah, afwan. Dan mungkin sampai di sini pelajaran ini bisa kita bahas, kita akhiri. Wa hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.